Saudara, kasus positif corona di tanah air semakin hari masih bertambah. Namun kabar baiknya jumlah pasien yang sembuh dari corona juga terus naik. Pemerintah mengungkap data terbaru kasus virus corona di Indonesia. Per hari ini, Senin 4 Mei 2020, tercatat ada 11.587 kasus positif corona. Sementara pasien yang sembuh 1.954 orang, sedangkan yang meninggal 864 orang. Pandemi corona berdampak pada semua sektor, termasuk pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dialami oleh jutaan pekerja di dalam negeri. Untuk membantu para pekerja yang di PHK, pemerintah meluncurkan program Kartu Prakerja sejak awal April lalu. Untuk program ini, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar 20 triliun rupiah dengan target sampai akhir tahun bisa menjaring 5,6 juta peserta. Hingga 28 April lalu, total pendaftar mencapai hampir 9 juta orang. Namun yang dinyatakan lolos di gelombang pertama dari tanggal 11 hingga 16 April 2020 sebanyak lebih dari 168.000 orang. Sementara di gelombang kedua dari tanggal 20 sampai 23 April 2020 terdapat lebih dari 288.000 orang yang lolos untuk menerima manfaat Kartu Prakerja. Pemerintah akan terus membuka gelombang pendaftaran Kartu Prakerja hingga November nanti. Namun sejak diluncurkan awal April lalu, Kartu Prakerja tidak pernah sepi dari polemik. Mulai dari efektivitas program itu hingga penunjukan provider, mitra Kartu Prakerja yang dinilai tidak transparan. Apakah program Kartu Prakerja ini sia-sia di tengah pandemi corona? Kami akan membahasnya sesaat lagi. Pemerintah meluncurkan program Kartu Prakerja sebagai salah satu upaya menyelamatkan perekonomian dalam negeri di tengah pandemi virus corona. Presiden Joko Widodo menyebut program Kartu Prakerja diprioritaskan untuk masyarakat yang dirumahkan ataupun di PHK. Bagi pekerja yang dirumahkan atau korban PHK, saya minta diberikan prioritas untuk mendapatkan Kartu Prakerja. Informasi terakhir yang saya terima, yang mendaftar untuk Kartu Prakerja sudah 8,4 juta. Padahal jatahnya hanya untuk 5,6 juta. Sehingga sekali lagi untuk korban PHK agar diberikan prioritas. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat jumlah pekerja yang terkena PHK dan dirumahkan mencapai 2,9 juta orang. Hingga saat ini data pekerja atau buruh yang dihimpun telah dilakukan validasi sebagai berikut. Pekerja formal yang di PHK ada 375.165.000, pekerja formal yang dirumahkan 1.032.960 orang, pekerja informal yang terdampak ada 314.833 orang. Jadi total 1.722.958 orang yang terdata secara baik. Ada 1,2 juta yang akan terus kami lakukan validasi datanya. Sementara itu, menurut Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, jenis pelatihan di Kartu Prakerja dilakukan online karena adanya pandemi corona. Namun setelah pandemi berakhir, pelatihan akan dilakukan secara tatap muka. Pelatihan saat sekarang dalam situasi COVID adalah pelatihan online. Tidak semua budget itu akan ditumpuk di online, tetapi nanti akan dibuka pada saat COVID itu sudah selesai ataupun sudah direlaksasi, itu akan dimulai pelatihan yang offline. Ada 8 mitra di program Kartu Prakerja. Mereka memberikan berbagai pelatihan kepada masyarakat yang terdaftar di program ini. Ada Tokopedia dengan CEO-nya William Tanuwijaya. Kemudian Ruang Guru yang dipimpin oleh mantan staf sus milenial ada Mas Belva Syahdevara. Kemudian ada Mau Belajar Apa dengan CEO Jordan Kamal, serta Bukalapak yang dipimpin Rahmat Kaimudin. Ada lagi Pintaria, Pijar Mahir, Sekolahmu, serta Sistem Informasi Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja. Namun Kartu Prakerja ini dikritik Direktur Wahid Foundation Yeni Wahid. Dalam program Aiman, Yeni Wahid menilai ide Kartu Prakerja ini cukup bagus untuk membantu pekerja yang kena PHK.
Namun ia mengkritik penerapannya di lapangan dan besarnya dana yang tak dirasakan langsung oleh masyarakat. Soal aplikasi, soal bagaimana implementasi dari program yang sebetulnya sudah baik ini. Nah, kemudian yang disorot adalah bahwa ada dana yang cukup besar, 5,6 triliun dari 20 triliun itu, yang larinya bukan langsung ke rakyat, tapi justru lari ke perusahaan-perusahaan besar yang di belakangnya bahkan didanai oleh modal-modal ventura yang cukup besar, ada yang sampai triliunan. Pemerintah akan terus membuka gelombang pendaftaran kartu prakerja hingga November nanti. Namun harus dipastikan program ini tepat sasaran sehingga korban PHK bisa bertahan di tengah pandemi virus corona. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, apakah program Kartu Prakerja benar-benar bermanfaat di tengah pandemi virus corona? Apa yang harus diperbaiki dari penerapan Kartu Prakerja agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang kehilangan pekerjaan saat ini? Untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan tenaga ahli utama Deputi 3 Kantor Staf Presiden, Edi Priyono, serta pengamat kebijakan publik, analis kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah. Selamat malam Bapak-Bapak, terima kasih telah bersedia untuk diwawancara di program Sapa Indonesia Malam. Saya ke Pak Eko. Pak Eko dari KSP, Pak. Edi, maaf. Pak Edi, mohon maaf. Pak Edi Priyono. Pak Edi, saya ingin bertanya Pak terkait dengan informasi terakhir pendaftar Kartu Prakerja. Bisa dijelaskan Pak? Ya, sebenarnya ini pertanyaan yang menjawab dengan tepat adalah manajemen pelaksana ya dari Kartu Prakerja atau nah yang saya tahu informasi terakhir minggu lalu itu udah sekitar 9 juta lebih sedikit yang mendaftar. Itu banyak sekali. 9 juta luar biasa ya? Ya. 9 juta sementara kan targetnya sampai akhir tahun, koreksi kalau saya salah, 5,6 juta. Artinya nih animonya luar biasa. Bahkan baru beberapa pekan dibuka sudah melewati kuota sampai akhir tahun. Iya betul. Jadi, ya silakan. Ini artinya begini. Jadi kita harus letakkan Kartu Prakerja yang sekarang dalam jangka pendek ini desainnya diubah menjadi semi bansos karena desain aslinya nggak gini. Jadi ini desain jangka pendek, jadi dimodifikasi untuk menangani dampak COVID. Ini memang ada untuk 5,6 juta. Nah, kalau kita letakkan dalam konteks bansos, ini Kartu Prakerja ini nggak bisa dilihat sendiri, harus diletakkan dalam konteks program social safety net pemerintah. Ada PKH, ada kartu sembako, kemudian ada bantuan langsung tunai, ada padat karya tunai dan sebagainya. Jadi memang tidak semua bisa ditampung di dalam program Kartu Prakerja. Nah, yang diharapkan yang tidak tertampung program Kartu Prakerja nanti bisa mendapatkan bansos yang lain. Dan dari pemerintah, terlepas dari beberapa kekurangan di lapangan, itu sudah mengarahkan supaya ini tidak terjadi overlapping. Tapi bagaimana Pak logikanya? Misalnya seperti ini, ada orang yang kemudian di PHK, lalu ia kemudian jatuh miskin karena ia sebelumnya adalah pekerja, katakanlah buruh harian atau pekerja dengan upah harian. Lalu ia ingin mendaftar Kartu Prakerja. Kalau ia sudah mendaftar Kartu Prakerja kan ia tidak bisa mendapatkan bansos yang lain. Sementara ia ingin juga untuk dapat Kartu Prakerja. Tapi kalau ia mendaftar Kartu Prakerja maka ia tidak makan besok. Ya kalau memang dia khawatir karena katakanlah harus menunggu proses dan sebagainya, ya dia bisa mencoba untuk mendapatkan bansos yang lain. Tapi sejauh ini kan kecepatan dari penyaluran bansos setiap daerah kan tidak sama ya. Karena kan pemerintah pusat harus bekerjasama dengan pemerintah daerah juga. Nah ini ya mana yang lebih cepat diakses karena kita punya basis data terpadu di Kemensos sehingga penerima kartu sembako, penerima manfaat program PKH dan kartu prakerja ini tidak tumpang tindih karena nanti dicek pakai NIK. Iya, jadi kalau sudah daftar satu maka tidak mendapat yang lain, begitu Pak ya? Ya, untuk jangka pendek ya, karena ini kan jangka waktunya beda. Ya. Jadi kalau kartu prakerja ini kan untuk sementara, menjadi semi bansos ini kan 4 bulan. Nah, sementara kalau PKH dan kartu sembako ini kan sifatnya lebih jangka panjang. Jadi nanti setelah ada 4 bulan, ini kemudian kita akan lihat kembali. Gitu. Yang jelas, selama program-program ini berjalan, itu diusahakan untuk tidak terjadi tumpang tindih. Iya, pertanyaan saya kenapa tadi saya tanyakan ketika satu tidak bisa yang lain, sementara ia di PHK tapi ia juga perlu makan. Pertanyaan saya ketika misalnya ia memilih kartu prakerja, katakanlah dia masih punya simpanan untuk kemudian makan entah berapa hari, lalu kemudian ia mendaftar kartu prakerja,
Setelah kemudian selesai di kartu prakerja, katakanlah seminggu, 2 minggu, 3 pekan misalnya Pak. Ya. Lalu dia akan kerja di mana? Karena sekarang kan ada pengurangan pegawai, perusahaan-perusahaan juga sedang kembang kempis. Bagaimana kemudian pemerintah bisa menjelaskan ini? Ya, ini kan memang tidak semua hal bisa dibebankan kepada kartu prakerja. Kartu prakerja itu kalau di pasar kerja itu kan ada demand supply ya. Kartu prakerja ini di sisi supply, bukan di sisi demand. Sedangkan penciptaan lapangan kerja itu di sisi demand. Jadi beda jurusan itu. Penciptaan lapangan kerja akan terjadi kalau perekonomian kita sudah mulai pulih kembali. Jadi ini kartu prakerja untuk antisipasi. Nanti ketika lapangan kerja sudah mulai terbuka, ini tenaga kerja kita cukup siap. Bukan hanya bertahan hidup, tapi juga dengan bekal keterampilan yang diharapkan diperoleh dari bagian, ya tidak semuanya ya, dari kartu prakerja pelatihannya. Jadi lepas dari kartu prakerja, selesai pelatihan, maka besar kemungkinan dia akan tetap menganggur. Ya kita nggak tahu, dalam arti kartu prakerja itu bukan menjamin orang untuk mendapatkan pekerjaan. Istilahnya dia mendorong kepekerjaan dengan memberikan skill. Masalah orang kemudian nanti bekerja, benar-benar bekerja atau tidak, itu tergantung kepada permintaan di lapangan, apakah perekonomian kita sudah mulai tumbuh atau tidak. Kalau perekonomian sudah mulai tumbuh kembali maksud saya, lapangan kerja mulai terbuka, maka peluang dia untuk menjadi bekerja kembali akan semakin besar. Kartu prakerja tidak menjamin orang bahwa setelah lulus kartu prakerja, setelah selesai dia mendapat kerja. Memang tidak pernah seperti itu, tidak pernah menjamin, tapi dia mendorong ke pekerjaan. Pak Trubus, ada komentar terkait ini? Iya, menurut saya sih justru kalau memang itu tidak menjamin, artinya kan anggaran sebesar itu. Bisa lebih didekatkan lagi Pak mikrofonnya, suara Bapak kecil sekali kami dengar. Halo? Ya, didekatkan lagi mungkin. Mikrofon di earphone-nya Pak. Oh, earphone-nya. Udah? Halo? Iya, sudah jelas sekarang. Jadi begini, kalau menurut saya, kalau memang... Oh, masih kecil ini Pak, bisa didekatkan lagi. Sudah dekat tuh, halo? Iya. Halo? Siap, oke? Oke, nanti saya akan coba ke Bapak terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Edi Priyono KSP. Saya sementara akan jeda terlebih dahulu sambil kami akan memperbaiki audio dari Pak Trubus. Saya akan segera kembali, saudara, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.